Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan, stambuk F551-19122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai design pattern, yaitu singleton dan juga factory method. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai singleton. Singleton adalah pola desain kreasi yang memastikan bahwa hanya satu objek dari jenisnya yang ada dan menyediakan satu titik akses untuk kode lainnya. Lalu, kita akan masuk kepada kode program singleton yang sudah kita implementasikan sebelumnya pada Visual Studio dengan bahasa pemrograman C#. Dapat kita lihat di sini namespace dari kode program ini yaitu singleton. Lalu untuk kelasnya kita beri nama kelasnya itu kelas singleton. Dan implementasi singleton ini disebut double check lock, yang artinya melakukan 2 kali pemeriksaan kepada kuncinya, dan itu akan aman di lingkungan multi-thread dan menyediakan inisialisasi lazy untuk objek singleton. Nah, untuk instansi singleton statis, yaitu sekarang memiliki objek kunci yang akan digunakan untuk menyinkronkan thread selama akses pertama ke singleton, yaitu dengan objek read only status, private object read only status, atau sama dengan objek baru. Lalu kondisi if instance null yang merupakan kondisi diperlukan untuk mencegah thread tersandung pada kunci setelah instansi siap. Nah, lanjut kepada kunci. Kunci instansi sama dengan new singleton atau singleton baru yang menjelaskan bahwa sekarang banyaknya program baru yang baru saja diluncurkan. Sejak sebelum ada instansi singleton, banyak thread dapat secara bersamaan melewati kondisi sebelumnya dan mencapai ini. Tunjuk hampir bersamaan. Yang pertama dari mereka akan mengunci dan akan melanjutkan lebih jauh, sementara sisanya akan menunggu di sini, yaitu lock atau kunci. Nah, untuk kondisi if instance sama dengan null, yaitu thread pertama yang akan mendapatkan kunci dan masuk ke dalam dan membuat singleton. Contohnya, setelah meninggalkan blok kunci, thread yang mungkin sudah menunggu rilis kunci mungkin masuk ke bagian ini. Tapi karena bidang singleton adalah sudah diinisialisasi, maka thread tidak akan membuat yang baru atau tidak akan membuat objek yang baru. Lalu pada console writeLine, di sini di konsol akan muncul jika terlihat nilai yang sama, maka singleton akan digunakan kembali. Lalu jika terlihat nilai yang berbeda, maka 2 singleton telah dibuat. Seperti ini. Thread process 1. Nah, untuk tes singletonnya kita masukkan nilainya atau value-nya adalah nur. Dan itu untuk tes singleton yang pertama pada proses 1. Dan untuk proses 2 kita masukkan tes singleton dengan value yaitu jihan. Lalu proses akan menjalankan, maka nanti akan tampil value yang berada di proses 1 dan proses 2.
Baiklah, langsung saja kita jalankan aplikasi ini. Ya, maksud saya kode program dari singleton ini. Ya, selanjutnya untuk factory method atau metode factory atau yang bisa kita bilang lagi metode pabrik, yang itu merupakan pola desain kreasi yang memecahkan masalah pembuatan objek produk tanpa menentukan kelas konkretnya. Nah, metode pabrik ini mendefinisikan metode yang harus digunakan untuk membuat objek alih-alih panggilan konstruktor langsung atau operator baru. Subkelas dapat menimpa metode ini untuk mengubah kelas objek yang akan dibuat. Nah, untuk contoh penggunaannya, pola metode pabrik hanya digunakan dalam kode C#. Ini sangat berguna ketika kita perlu memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk kode yang akan kita buat. Nah, untuk mengidentifikasinya itu, metode pabrik dapat dikenal dengan metode pembuatan yang membuat objek dari kelas konkret, tetapi mengembalikannya sendiri sebagai objek tipe abstrak atau antarmuka atau bisa dibilang interface. Nah, untuk contoh implementasinya itu, di sini kita akan menggambarkan struktur pola desain factory method yang berfokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti terdiri dari kelas apa dan peran apa yang dimainkan oleh kelas-kelas yang dibuat, dan juga dengan cara apa elemen pola itu terkait. Dan untuk itu, marilah kita lihat kode programnya sebagai berikut. Nah, untuk kode programnya sendiri, yaitu kelas kreator mendeklarasikan metode pabrik yang harus dikembalikan atau objek dari kelas produk maksud saya. Subkelas pencipta atau biasanya menyediakan implementase metode ini. Nah, perhatikan bahwa pencipta juga dapat menyediakan beberapa implementasi default dari metode pabrik. Nah, public string sum operation atau public string. Nah, ini juga memperhatikan bahwa terlepas dari namanya yang utama, tanggung jawab bukanlah menciptakan produk ini. Biasanya itu berisi beberapa logika bisnis inti yang bergantung pada objek produk dikembalikan oleh metode pabrik. Lalu, subkelas secara tidak langsung dapat mengubah logika bisnis itu dengan mengganti metode pabriknya dan mengembalikan jenis yang berbeda dari produk lainnya. Itu adalah fungsi dari public string, yaitu ini public string sum operation, itu variabel produk sama dengan factory method, lalu variabel hasil itu sama dengan value-nya ialah kreator, kode pencipta yang sama baru saja bekerja dengan ditambah dengan produk yang dioperasikan. Ke bagian ini. Nah, return hasil. Nah, untuk var product factory method ini yaitu melakukan panggilan metode pabrik untuk membuat objek produk. Nah, dan untuk variabel result itu atau variabel hasil, nah ini merupakan ini merupakan penggunaan dari produknya itu sendiri. Lalu pembuatan konkret mengganti metode pabrik untuk mengubah jenis produk yang dihasilkan, yaitu dengan
kelas concrete creator 1 sama dengan, atau creator. Untuk kelas concrete creator. Lalu kita akan memperhatikan bahwa tanda tangan metode masih menggunakan produk abstrak ketika meskipun produk sebenarnya dikembalikan dari metode. Dengan cara ini, kita dapat tetap independen dari produk konkret kelas, yaitu public IP, public override IP product, iProduct factory method, return now concrete product 1. Lalu untuk kode public interface product. Public interface product. Nah, antarmuka produk mendeklarasikan operasi yang dilakukan oleh semua produk konkret yang harus diimplementasikan. Produk ini menyediakan berbagai implementasi produk antarmuka atau interface. Dari itu, hasil yang akan ditampilkan yaitu hasil konkret dari produk 1 dan juga hasil konkret dari produk 2. Dan masuk pada kelas klien, kelas klien yaitu kode klien bekerja dengan instansi dari pembuatan konkret meskipun melalui antarmuka dasarnya. Selama klien terus bekerja dengan pembuat melalui antarmuka dasar, kita dapat menyebarkannya ke pembuat manapun dari subkelas. Nah, maka nanti pada console write line, pada console write line ini akan ditampilkan app atau aplikasi diluncurkan dengan concrete 1 dan juga diluncurkan dengan concrete 2. Concrete creator 2. Lalu pada client code, pada konsol klien nanti akan muncul pemberitahuan bahwa klien itu saya tidak mengetahui kelas pembuatan konten, tapi masih berfungsi. Dan yang terakhir, kita akan menjalankan aplikasi ini apakah dapat berjalan sesuai dengan kode program yang telah dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggunafia, Stambuk F551-19-140. Di sini saya menjelaskan tentang design patterns, yaitu abstrak dan facade. Using system namespace refactoring guru .design patterns .facade .conceptual public class facade protected subsystem 1 underscore subsystem 1 protected subsystem 2 underscore subsystem 2 public facade dalam kurung subsystem 1 subsystem 1, subsystem 2 subsystem 2 this dot underscore subsystem 1 sama dengan subsystem 1. This dot underscore subsystem 2 sama dengan subsystem 2. Public string operation. String result sama dengan facade initializes subsystem. Result
this underscore subsystem 1 underscore operation 1. Result this dot underscore subsystem 2 dot operation 1. Result Vocado order subsystem to perform the action. Result this dot underscore subsystem 1 dot operation. Result this dot underscore subsystem 2 dot operations. Return result. Public class subsystem 1, public string operation 1, return subsystem 1, titik 2, ready. Public string operation, return subsystem 1, go. Public class subsystem 2, public string operation 1, return subsystem 2, get ready. Public string operation, return subsystem 2, fire. Class client. Public static void client kode vocade console.write dalam kurung vocade.operation. Kelas program static void main string. Subsystem 1 sama dengan new subsystem 1. Subsystem 2 sama dengan new subsystem 2. Vocade sama dengan new vocade dalam kurung subsystem 1, subsystem 2, client kode dalam kurung vocade. Using system namespace refactor in Guru .design patterns .abstract factory .conceptual. Public interface abstract factory. Abstract produk create produk A. Abstract produk B create produk B. Apa ini Galang? Ulang. Dari atas. Using system namespace refactor in Guru .design patterns abstract factory .conceptual. Public interface abstract factory. Abstract produk A create produk A. Abstract produk B create produk B. Class concrete factory 1 abstract factory. Public abstract produk A create produk A, return new concrete produk A1. Public abstract produk B create produk B, return new concert produk B1. Class concrete factory 2 abstract factory. Public abstract produk A create produk A, return new concrete produk A2. Public abstract produk B create produk B, return new concrete produk B2. Public interface abstract produk A string useful function A
return the result of the product A1. Class concern produk A2, abstract produk A, public string, useful function A, return the result of the produk A2. Public interface, abstract produk B, string, useful function B. String another useful function B, abstract produk A, kolaborator, class concrete produk B1, abstract produk B, public string, useful function B, return the result of the product B1. Public string another useful function B, abstract produk A, kolaborator, var result sama dengan kolaborator dot useful function A. Return the result of the B1 collaborating with the result. Class concrete produk B2, abstract produk B, public string, useful function B. Return the result of the produk B2. Public string another useful function B, abstract produk A kolaborator, var result sama dengan kolaborator, useful function A. Return the result of the B2 collaborating with the result. Class client, public fault main. Console the right line client, testing client code with the first factory type. Client method, new concrete factory 1, console right line. Console right line client, testing the same client code with the second factory type. Client method, new concrete factory 2, public void client method abstract factory. Var produk A factory dot create produk A, var produk B sama dengan factory dot create produk B. Console dot write line produk B dot useful function B. Console the write line produk B another useful function B produk A. Class program, static void main string, args, new client main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andino Lisandra Galang, Stambuk F551-19146. Di sini saya akan menjelaskan tentang builder. Untuk pertama-tama kita menjelaskan dulu apa itu builder. Builder adalah pola desain pattern yang memungkinkan Anda membuat objek kompleks selangkah demi selangkah atau step by step. Pola ini memungkinkan untuk menghasilkan berbagai jenis representasi objek menggunakan kode konstruksi yang sama. Sebagai contoh, bayangkan sebuah objek kompleks yang membutuhkan inisialisasi step by step yang melelahkan dari banyak bidang dan objek bersarang. Kode inisialisasi seperti itu biasanya terkubur di dalam konstruktor yang mengerikan dengan banyak parameter, atau bahkan lebih buruk, tersebar di seluruh kode klien. Maka dari itu, pola builder menyarankan agar Anda atau kita dapat mengekstrak kode konstruksi objek dari kelasnya sendiri dan memindahkannya ke objek terpisah yang disebut dengan builder.
Adapun struktur builder, pertama builder interface mendeklarasikan langkah-langkah konstruksi produk yang umum untuk semua jenis builder. Adapun concrete builder memberikan implementasi yang berbeda dari langkah-langkah konstruksi. Concrete builder dapat menghasilkan produk yang tidak mengikuti interface umum. Produk adalah objek yang dihasilkan. Selanjutnya director class yang menentukan urutan pemanggilan langkah konstruksi, sehingga kita dapat membuat dan menggunakan kembali konfigurasi produk tertentu. Selanjutnya klien harus mengaitkan salah satu objek pembangun dengan direktur, biasanya itu dilakukan hanya sekali melalui parameter konstruktor direktur. Kemudian direktur menggunakan objek pembangun itu untuk semua konstruksi lebih lanjut. Dari kode klien membuat objek pembangun dan direktur. Sebelum konstruksi dimulai, klien harus menyerahkan objek buildernya kepada direktur. Biasanya klien melakukan ini hanya sekali melalui parameter konstruktor direktur. Direktur menggunakan objek pembangun dalam semua konstruksi lebih lanjut. Hasil dari konstruksi itu diperoleh langsung dari direktur hanya jika semua produk mengikuti antarmuka yang sama. Jika tidak, klien harus mengambil hasil dari builder. Ini contoh codingannya. Lalu ini hasilnya. Seperti ini. Standar basic product part A1, standar full feature product part A1, B1, C1. Customnya product part A1, part C1. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain pattern yang lain. Sekian dan terima kasih. Sekarang desain pattern adapter. Adapter adalah pola desain struktural yang memungkinkan objek dengan antarmuka yang tidak kompatibel untuk berkolaborasi. Kita dapat membuat adaptor. Ini adalah objek khusus yang mengubah antarmuka atau interface satu objek sehingga objek lain dapat memahaminya. Adapter membungkus salah satu objek untuk menyembunyikan kerumitan konversi yang terjadi di balik layar. Objek yang dibungkus bahkan tidak mengetahui adaptornya. Misalnya, Anda dapat membungkus objek yang beroperasi dalam meter dan kilometer. Dengan adaptor, kita dapat mengubah semua data menjadi satu imperal seperti kaki dan mil. Bukan imperal, maksudnya imperial seperti kaki dan mil. Adaptor tidak hanya mengubah data ke dalam berbagai format, tetapi juga dapat membantu objek dengan antarmuka antar interface
yang berbeda untuk berkolaborasi. Cara kerjanya seperti ini. Adaptor mendapatkan interface kompatibel dengan salah satu objek yang ada. Dengan menggunakan interface ini, objek yang ada dapat dengan aman memanggil metode adaptor. Setelah menerima panggilan, adaptor akan meneruskan permintaan ke objek kedua, tetapi dalam format dan urutan yang diharapkan objek kedua. Hasilnya seperti ini. Seperti ini adapter interface compatible with client. Tapi adapter client dapat memanggil metode ini. This is specific request. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Liliani Putri, stambuk F5519145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proxy. Untuk kode yang pertama yaitu using system. Namespace proxy design features .proxy conceptual. 3 reference public interface subject void request. 4 reference plus real subject titik 2 subject. 4 reference public void request console readline real subject atau menangani permintaan. Untuk 3 referensi class proxy titik 2 subject provide real subject titik koma. 1 reference public proxy real subject this dot real subject sama dengan real subject titik koma. 4 reference public void request dalam kurung if dalam kurung this dot check access. This real subject titik request titik koma this dot log access dalam kurung titik koma. Berhenti. 1 reference public bool check access console dot readline dalam kurung proxy sama dengan memeriksa akses sebelum menjalankan permintaan nyata. Return true, berhenti. 1 reference public void log access dalam kurung console dot readline dalam kurung proxy sama dengan mencatat waktu permintaan. 2 reference public class client. 2 reference public void client code subject dalam kurung subject dot request dalam kurung berhenti.
Null reference, kosong reference, class program. Static void main string. Client sama dengan new client. Console.writeLine sama dengan dalam kurung client sama dengan mengeksekusi kode client dengan subjek nyata. Real subject sama dengan new real subject. Client.clientCode sama di dalam kurung real subject. Untuk console writeLine dalam kurung berhenti. Console.writeLine dalam kurung client sama dengan mengeksekusi kode client yang sama dengan proxy. Proxy sama dengan new proxy dalam kurung real subject. Dan terakhir client.clientCode dalam kurung proxy. Itulah codingan dari program proxy. Dan untuk hasil percobaannya ini, yaitu client dengan mengeksekusi kode client dengan subjek nyata, real subject atau menangani permintaan. Client sama dengan mengeksekusi kode klien yang sama dengan proxy. Proxy memeriksa akses sebelum menjalankan permintaan nyata. Real subject menangani permintaan. Proxy mencatat waktu permintaan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai program proxy. Jelaskan codingan Bright, yaitu using system, namespace break, .design Peters, .breakdown, .gemstual. 6 reference. Class abstraction, protection, implementation, 2 reference. Public abstraction, implementasi. This.implementasi sama dengan implementasi. 2 reference. Public virtual string operation. Return abstract sama dengan operasi dasar. Operasi dasar dengan and. Implementasi operation implementation. 2 reference. Class extend abstraction sama dengan abstraction. 1 reference. Public extend abstraction dalam kurung implementation sama dengan base implementation. 2 reference. Public override string operation. Return abstraksi diperluas dengan operasi yang diperluas dengan and. Base.implementation.operation implementation. 5 reference. Public interface implementation. 4 reference. String operation implementation. 1 reference. Class counter implementation A sama dengan implementation. 4 reference. Public string operation implementation. Return implementasi conret A, hasil di platform A. 1 reference. Class create implementation B, implementation. 4 reference. Public string operation implementation dalam kurung return petik 2 implementation concrete B sama dengan hasil di platform B. 2 reference class client. 2 reference public void client code
abstraction console.write abstraction.operation. Null reference class program. Null reference static void main string and client sama dengan new client dalam kurung koma abstraction new abstraction dalam kurung new concrete implementation A client dot client code dalam kurung abstraction koma console dot write line abstraction sama dengan new extend abstraction dalam kurung new create implementation B client dot client code abstraction. Itulah codingan dari Bright. Kemudian ini merupakan hasil percobaan dari codingan Bright itu. Abstraksi dengan operasi dasar dengan implementasi konkret A, hasil di platform A. Abstraksi diperluas dengan operasi yang diperluas dengan implementasi konkret B, sama dengan hasil di platform B. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.